Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halik Al-Fajri, mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview materi-materi mata kuliah Islam Peradaban Melayu untuk memenuhi tugas UTS atau kuliah Islam Peradaban Melayu dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mina Zahara MA. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita masuki pada materi yang pertama, yaitu tentang sejarah awal penyebaran Islam di kawasan Arab. Ini di kawasan Arab ya, bukan kawasan Melayu, ada kesalahan kepenulisan. Langsung saja, pada zaman kuno, Mekah, perdagangan antara Yaman dan Syam dekat Lautan Tengah, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, kota Mekah terdapat rumah suci yang disebut Baitullah atau Ka'bah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, Tahun Gajah, kota Mekah diserang oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah. Dan pada saat itu lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad, dan saat ini kita kenal sebagai Rasulullah. Islam memiliki sejarah yang panjang, terutama diawali lahirnya Nabi Muhammad SAW di tanah Arab. Islam memang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang lahir dan tinggal di Arab, akan tetapi Islam tidak lahir dari daerah Arab. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Adam dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi terakhir setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, perjuangannya diteruskan oleh sahabat-sahabatnya yang mendapatkan julukan Khulafa Rasyidin. Siapa mereka? Yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya kita masuki pada materi yang kedua, yaitu adalah hubungan antara Islam dan peradaban Melayu. Istilah peradaban atau tamadun dalam bahasa Melayu. Islam adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peradaban adalah produk akal budi manusia melalui cipta, rasa, dan karsanya. Melayu sebagai sebuah budaya sangat erat kaitannya dengan Islam. Aspek ini kemudian membawa pengaruh turunan ke pola hidup keseharian bangsa Melayu, termasuk kebudayaan, adat, dan istiadat. Pengaruh Islam yang kuat terhadap kebudayaan Melayu pada akhirnya memberikan wajah baru bagi kebudayaan Melayu, baik itu dari sektor politik, teknologi, ekonomi, dan pengolahan di bidang agraris dan maritim. Peradaban Islam ialah kemajuan dan pembangunan yang dibina oleh masyarakat Islam, tentunya berlandaskan ciri-ciri Islam. Bagi Islam, peradaban dalam bentuk apapun adalah penerjemahan iman dan amal soleh manusia dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apakah teman-teman sendiri mengetahui apa itu Melayu dan apa asal-usul dari suku Melayu itu sendiri? Baik, kita masuki materi selanjutnya, yaitu pengertian Melayu dan asal-usul Melayu. Melayu atau pengertian Melayu ini dikaitkan dengan bahasa, ras, dan etnik serta agama Islam. Melayu berasaskan kesamaan agama Islam, berbahasa Melayu, dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Dan suku-suku Melayu atau orang-orang bangsa suku Melayu ini dapat kita temukan di Semenanjung Malaya dan di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri seperti ada di Jambi, Palembang, Riau, dan sebagainya. Lalu, Melayu dan ras Melayu merupakan suku bangsa pribumi di Nusantara yang didominasikan oleh 4 ras utama, yaitu ada ras Negrito, ras Wedoid, ras Proto Melayu, dan ras Deutero Melayu. Kemudian kita masuki pada materi yang keempat, yaitu teori-teori dan bukti masuknya Islam ke tanah Melayu. Adapun teori-teori dan bukti masuknya Islam ke tanah Melayu antara lain, yang pertama adalah teori Mekah. Teori Mekah mengatakan Islam masuk ke tanah Melayu cukup awal setelah beberapa puluhan tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Dan ada teori Gujarat. Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam datang dari Gujarat yang disampaikan oleh Snow Horgonje. Kemudian ada teori Persia menjelaskan bahwa Islam dibawa dan disebarkan oleh orang-orang dari Persia. Dan yang keempat ada teori dari Cina menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara.
Dan yang terakhir adalah teori Turki. Teori Turki ini menjelaskan bahwa selain orang Arab dan orang Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang dari Kurdi Turki. Itulah teori-teori yang menjelaskan bukti masuknya Islam ke tanah Melayu. Baik, kita masuki materi yang kelima, yaitu awal mula terbentuknya komunitas muslim di kawasan Melayu. Sebelum Kesultanan Demak lahir, penyebaran agama Islam di tanah Melayu sudah dilakukan baik dari orang-orang asing maupun dari bumi putra itu sendiri. Kemudian terbentuklah komunitas-komunitas muslim di kawasan Melayu. Kemudian Islam atau muslim masuk di wilayah Melayu dan juga masuk di wilayah Asia Tenggara seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan juga di Semenanjung Melayu. Kemudian juga datang ke Indonesia. Nah, kita masuki pada materi yang terakhir, yaitu materi yang keenam, yang membahas tentang ulama-ulama penyebaran agama Islam di kawasan Melayu serta karya-karyanya. Yang pertama ada Hamzah Fansuri, merupakan seorang ulama sufi pertama di Aceh dan juga merupakan seorang penulis yang menghasilkan karya risalah keagamaan dan juga prosa yang syarat akan ide-ide mistis. Adapun karya beliau antara lain adalah Syaraf al-Ashikin, Asrar al-Arifin, dan Al-Muntahi. Kemudian ada Syamsuddin Al-Sumatrani. Syamsuddin Al-Sumatrani atau juga dikenal sebagai Syamsuddin Pasai karena beliau juga berasal dari Pasai. Beliau merupakan seorang penulis risalah tasawuf, banyak mengarang kitab dalam bahasa Arab dan juga Melayu. Adapun karya-karyanya antara lain ada Mir'at al-Mu'minin, Jauhar al-Haqiq, dan Kitab al-Haroka. Nah, selanjutnya ada Nuruddin Ar-Raniri. Nuruddin berasal dari Ranir, lahir pada tahun 1568 Masehi di Gujarat. Ayahnya berasal dari Hadramaut dan ibunya berasal dari Melayu. Adapun karya beliau antara lain Daral al-Faraid, Hujjaj as-Sidik, dan juga Jauhar al-Ulum. Kemudian yang terakhir adalah Muhammad Abdul Rauf al-Ansikili, merupakan ulama besar Aceh yang terakhir, lahir di Fansur dan besar di Sengkel. Beliau lahir pada tahun 1615 Masehi. Beliau aktif menulis karya-karya keagamaan yang membahas tentang masalah fikih, ilmu kalam, tasawuf, serta tafsir. Mungkin itu saja. Itulah ulama-ulama penyebaran agama Islam di kawasan Melayu. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.